Ini akan sampai pada perang teknologi tertinggi dalam kasus Ukraina-Rusia. Pertanyaan besarnya, media Indonesia kemana? Media di Indonesia kemana ngelihatnya kayak? Pak Islamuddin Nursi. Terima kasih. Saya kayaknya kebelakangan kalau sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau nyahoti dulu Iwan. Iwan gak ada itunya namanya imparsial dalam BBC. Salah. Kasusnya adalah perang Irak. Bagaimana CNN menjadi leaders, ditolak oleh ABC, lalu kemudian ketiganya tidak lagi kompak dalam rangka membela Amerika dalam perang Irak. Itu bukti bahwa BBC sendiri pun tidak fair dan parsial di situ. Tapi justru belajar dari perang Irak itu, maka media sedunia langsung menjadi parsial. Dan pembelajaran paling objektif hingga hari ini tentang sikap imparsial itu justru tidak datang dari Barat. Justru datang dari Jepang, NHK. Justru datang dari, juga dicontohkan oleh Australia, ABC. Bagaimana peristiwa media yang betul-betul punya perjuangan. Tapi ini sesungguhnya cerita ketika orang Amerika sendiri ngebongkar tentang perilaku media yang tidak fair. Ini cerita dari anak buahnya Rupert Murdoch, Hugh Klein. Jadi kalau teman-teman wartawan tahu persis siapa Hugh Klein. Hugh Klein adalah 40 tahun penulis kolumnis di majalah Time yang bercerita tentang demokrasi Amerika selama 40 tahun. Dari 1964 sampai dengan 2004. Cerita Hugh Klein adalah demokrasi Amerika yang katanya menjadi tiruan seluruh dunia itu dikendalikan oleh 5 hal. Yang pertama Volster, pembuat jejak pendapat. Yang kedua para lobby, tokoh-tokoh masyarakat. Yang ketiga PR, advertising, media massa. Yang keempat baru partai politik. Yang kelima yang paling menentukan, pemodal. Ya. Itu ditulis dengan baik oleh Hugh Klein. 40 tahun dia mengamati yang namanya demokrasi di Amerika, 1964 sampai dengan 2004 dan kemudian menjadi bukunya bagaimana situasi politik di Amerika. Situasi politik yang kayak gitulah kemudian menjadi pertarungan antara George Walker Bush melawan Al Gore. Yang dalam pertarungan Bush bersama Al Gore itu melahirkan sebuah situasi berubahnya peta politik bukan saja media, tapi pengelompokan para pebisnis di dalamnya yang berjalan hingga hari ini. Jadi perjalanan media hari ini kalau cerita diambil judul seperti sekarang, sebenarnya buat saya ketika Haikal bikin judul kayak gini, saya sudah selesai karena saya menulis Bangsa Terbelah. Dua-duanya sudah saya tulis, desintegrasinya sudah terjadi dengan 7 variabel. Keberpihakannya juga sudah kelihatan. Contoh sederhana gitu, contoh sederhana. Tidak ada urusan dengan Ade Armando. Tidak ada urusan dengan Eko Kuntadi. Sebut nama. Kenapa rupanya? Nggak ada urusan bagi mereka. Mereka biasa-biasa aja semuanya gitu. Ada 5 sampai dengan 7 nama yang biasa-biasa aja dan tidak punya masalah kalau mereka menidang orang lain. Walaupun misalnya katakan pada kasus Ade, dia sudah divonis oleh sukunya. Tapi nggak ada urusan. Kalau ini kita kembalikan ke dalam konstruksi parsial atau imparsial. Atau kita balik dalam kerangka kemudian ujungnya adalah soal keberpihakan. Maka kita kembali dalam apa yang disebut dengan era post-truth. Nah kalau kita masuk dalam era post-truth, nggak usah heran. Karena memang sebuah manipulasi, sebuah kebenaran pasti dimanipulasi atau sebuah kesalahan pasti dimanipulasi, itu biasa-biasa aja. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan
Ini saya tulis mendalam apa yang disebut oleh mereka sendiri sebagai VUCA. Volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Ini era sudah sampai di situ gitu. Saya ingin mengatakan yang paling akhir deh, cerita yang paling akhir. Cerita tentang seminggu lalu sebelum yang namanya Partai Komunis Cina Kongres, apa yang beredar di antara kita di media sosial yang kemudian tidak ada di media mainstream, jatuhnya Xi Jinping. Beredar. Habis-habisan pada Xi Jinping. Dan kemudian banyak pihak, beberapa tokoh datang kepada saya bertanya, apa dampaknya dengan Xi Jinping jatuh bagi Indonesia? Saya bilang, Anda kemakan isu salah. Karena isu tentang Xi Jinping yang mau jatuh itu sebenarnya sudah diberitakan oleh namanya media barat sejak kekalahan barat melawan Cina dalam perang dagang. Dan puncaknya kekalahan itu hingga hari ini tidak selesai adalah Black Monday 24 Agustus 2015 yang menyatakan kekalahan Cina ketika dipukul di Shanghai dan kekalahan Rusia yang jatuh rubelnya dengan Black Monday itu gitu. Media barat sama menyatakan perekonomian Cina akan jatuh. Stupid gitu loh. Stupid, bodoh sekali gitu. Karena indikatornya nggak begitu gitu. Jadi dalam pandangan saya lagi kalau kita ngeliat terakhir, katakan kasus yang paling akhir. Jembatan Kerch dipukul. Sehingga katanya Putin marah karena memutuskan usaha Rusia mendikte Crimea. Habis-habisan. Nanti kita lari ke Indonesia di mana sejumlah media mainstream di Indonesia itu akhirnya, sorry to say buat saya, malah menunjukkan dengan vulgar imparsialnya. Vulgar gitu imparsialnya. Dan itu itu ditunjukkan dengan kebanggaan. Nanti saya buktikan sama Anda. Dalam kasus terakhir misalnya dalam media asing, media barat, dan kan kita contohnya ke sana nih gitu ya. Dalam kasus Rusia sama Ukraina. Maka bisa kita lihat ternyata malah, sorry saya langganan salah satu email tertentu gitu ya. Yang menceritakan betapa risaunya si NATO ini dengan penggunaan drone dari Iran dan dari Cina. Beda gitu dengan pemberitaan itu. Betapa risaunya nih si NATO ini gitu. Begitu Iran tampil membela Rusia, drone-nya berhasil menghajar power plant, drone-nya berhasil mengajar titik-titik strategis di Ukraina. Si Cina yang diam-diam juga ngebela, juga kemudian nunjukin sebuah sikap tertentu dan digunakan juga drone-nya dan akhirnya perang drone itu gitu ya. Membuktikan perang teknologi yang saya sebut sudah berbulan-bulan sebelumnya. Sejak yang namanya sekitar bulan Maret April bahwa ini akan sampai pada perang teknologi tertinggi dalam kasus Ukraina Rusia. Pertanyaan besarnya, media Indonesia kemana? Media di Indonesia kemana ngelihatnya kayak apa gitu. Dalam konstruksi kayak ini. Nah di sini saya setuju, tadi sudah disebut sama Prof. Budi tentang sumber daya manusia. Saya menyebutnya cuma 5 sesungguhnya. Cuma 5P. Yang pertama soal profesionalitas. Kalau kita bicara profesionalitas, sejumlah teman-teman tahu saya mantan wartawan dan hari ini saya masih tetap menulis, gitu ya. Profesionalitas itu, kalau kita dalam dunia kewartawan, yang kita junjung cuma satu, intelektualitas. Nggak ada lain, nggak ada lain. Intelektualitas itu bicaranya kebenaran, nggak ada enggak gitu. Udah jelas, kata kuncinya adalah profesionalitas. Profesionalitas itu dijalankan dengan public domain. Kepentingan publik, jadi P keduanya public domain. P pertamanya profesionalitas, P keduanya public domain. P ketiganya prudensial, hati-hati. Supaya dia tahu bahwa dampak pemberitaannya positif bagi perkembangan masyarakat ke depan. Di situ saya harus ngakuin bahwa New York Times yang berbeda keras dengan yang namanya Donald Trump, dia masih bisa mengambil sikap positif dalam rangka ke depan. Apa yang diambil? Benar Donald Trump itu dituding sebagai pemecah belah bangsa. Sehingga tampil dia bicara tentang bagaimana Obama tampil, I am ready to be the bridge in the nation. Itu diberitakan dengan baik gitu loh. Padahal pertarungannya tajam sekali gitu. Nah di Indonesia nggak ada yang kayak gitu. Nggak ketemu tuh modal Washington Post dengan, maaf ya, sampai Washington misalnya menginvestigasi, gue sebut jangan namanya,
menginvestigasi beberapa menteri di Indonesia yang kerjanya cuma maaf ya, nggak lebih nggak kurang mediocre. Real. Saya bilang sama Anda, dan saya punya bukunya. Sampai ditulis sama Washington Post kayak gitu-gitu loh. Sama wartawannya. Yang saya tidak temukan itu oleh media-media di dalam negeri. Stupid. Kebayang nggak gitu? That's why saya tahu, si Anu kelakuannya. Washington Post menulisnya begitu. Kita urut pemberitaan Indonesia, ketemu nggak banyak? Dapat. Bener kelakuan dia kayak gitu. Itu ditulis gitu. Jadi saya ingin mengatakan sama Anda, di prudensial itu adalah sebuah sikap diikuti dengan sikap proporsional. Jadi ada profesional, ada public domain, gitu ya. Ada sikap proporsional, ditemukan di situ. Dan yang paling penting berikutnya, prosedur. Prosedurnya adalah sebuah prosedur yang memperhitungkan bahwa urusan intelektualitas tadi tidak dilanggar gitu. Bapak Haikal dan teman-teman sekalian, untuk media sosial jangan pernah pikirkan 5P ini nggak ada. Di situ baliknya lagi, saya ingin mengatakan pada Anda semua, ada contohnya yang nggak benar. Pemerintah itu adalah lembaga pendidikan media. Saya ulang, pemerintah itu adalah contoh lembaga pendidikan media. Lembaga pendidikan media. Ketika pemerintah tidak menunjukkan contoh yang tidak baik, mengalir ke bawahnya tidak baik. Mengalir. Jadi nggak usah heran kalau media sosial nggak beres. Nggak usah heran kalau namanya media urusan nggak beres. Karena dikasih contoh nih, gua nggak beres, lu mau apa? Lu siapa? Lu mau apa? Gua siapa? Hah? Mesti berdua nih. Berdua beliau. Bukan, saya ingin mengatakan sama Anda, ada arus utama yang kayak gitu di negeri ini. Di situ sesungguhnya pertanyaan besarnya menjadi, dia memang sedang menunjukkan tidak punya moral dalam kekuasaan. Dia memang sedang tidak punya etik dalam kekuasaan. Ya sudah, tinggal kita pilihan kita, tinggal pilihan media kerjanya kayak apa. Terakhir saya ingin mengatakan tadi pada pernyataan Jul. Biasa aja katanya. Dalam tesis sosiologi, ketika permisif itu dibiarkan, kemarin ini menjadi judul job saya. Permisif itu selalu dibiarkan berjalan seperti itu, maka permisif tadi tergantung pada lingkupnya. Ada 5 lingkup. Lingkup pertama adalah lingkup nilai. Ketika permisif benturan itu dibiarkan, dia merusak. Lingkup pertama nilai. Lingkup kedua kebijakan dasar. Ketika yang namanya dibiarkan kebijakan dasar itu saling benturan, Anda bisa lihat kekacauan penerjemahan Undang-Undang Pokok Agraria tentang hak guna bangunan yang digeser menjadi Undang-Undang 2507 yang kemudian menjadi 80 tahun dengan senak jidat menyatakan 160 tahun. Loh, itu permisif merusak. Merusak apa? Harga diri. Merusak harga diri. Sales properti dong. Ya memang ada di situ gitu. Jadi itu bukti gitu loh. Jadi pertama permisif merusak itu pada nilai nggak boleh dibiarkan. Permisif pada kebijakan dasar juga tidak boleh dibiarkan. Masuk kemudian pada permisif persoalan strategi. Itu soal pilihan cara. Masih boleh kita bernegosiasi. Pertanyaan besarnya menjadi media mana yang kemudian mau bicara secara proporsional. Ini loh Undang-Undang 560-nya begini, Perpresnya begini, Undang-Undang 2507-nya kayak gini, dan ternyata menjadi sebuah bukti, maaf ya, harus saya sampaikan pada Anda, oh ternyata Indonesia bersedia dipenjara oleh neoliberal. Indonesia menyediakan diri dipenjara oleh neoliberal, oleh sistem neoliberal. Nah terakhir Bapak sekalian, dari konstruksi kayak gitu, ketika diambil tematik keberpihakan, maka kita punya kuadran sesungguhnya. Kuadran kita adalah keberpihakan disintegrasi atau keberpihakan pada integrasi. Ya. Jadi pilihan kita dalam bentuk kuadran. Saya menggunakan metodologi samikna watokna. Nah, mulai kan? Mulai kan? Ya, saya Muslim. Iya, saya juga sampai. saya Muslim, jadi saya harus menyampaikan dengan metodologi seperti itu. Jadi
Kalau menggunakan keberpihakan sebagai wujud disintegrasi, maka memang ada keberpihakan yang pada disintegrasi. Suka tidak suka. Pertanyaan besarnya menjadi, karena contohnya banyak contoh yang tidak benar gitu ya. Dan kemudian sudah melampaui pada posisi permisif nilai-nilai dan kebijakan dasar yang merusak, maka kebijakan menjadi keberpihakan disintegrasi. Diberikan contoh. Jadi jangan, buat saya Jul benar, judul ini biasa-biasa aja. Tapi menjadi tidak benar kalau kembali ke konstitusi, karena motifnya adalah, oh lo membenarkan NKRI pecah berarti. Kan itu jadi terjemahannya. Terjemahannya menjadi Anda sedang membenarkan sebuah perpecahan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tarik ke atasnya. Biar Iwan juga tahu, per hari ini kalau dibilangnya namanya Amerika punya pendidikan terbaik, fine. Tapi catatan pentingnya adalah kalau baca bukunya Michael Hudson, baca bukunya Stiglitz, baca bukunya Thomas Piketty, orang-orang top yang paling bicara. Dia tetap punya 3 masalah besar. Rasialisnya kanker stadium 4. Saya ulang, rasialisnya kanker stadium 4. Kedua, Gini rasionya kanker stadium 4. Ulang, Gini rasionya kanker stadium 4. Yang paling menarik adalah, ini ke depan besok nih, pertarungan pemilu selah nih. Andai kata nanti Republik kembali menang, maka sedang terbukti sesungguhnya demokrasi Amerika bukan demokrasi yang menyatukan. No. Jadi perbedaan yang kayak gitu dibilang menjadi contoh, benar William Blum. Demokrasi Amerika adalah demokrasi yang paling mematikan. Bagi mereka yang tidak mengerti bahwa demokrasi hanya boleh terjadi pada level strategi, bukan pada level nilai dan kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.